Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Bagaimana kabarnya? Doa dan harapan kami, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam keadaan baik dan sehat. Pagi hari ini, kita berjumpa kembali dalam ibadah harian GKI Batu. Hari ini, Selasa, 29 November 2022. Mari kita mengawali ibadah kita dengan menyanyi dari lagu NKB 193. Aku hendak tetap berhati tulus. Aku hendak tetap berhati tulus karena teman mempercayaiku. Aku hendak tetap berjalan lurus karena teman kau mengasihiku, karena teman kau mengasihiku. Aku hendak teguh senantiasa, walau besar tantangan dunia. Aku hendak tetap tegap perkasa karena ku tahu rintangan karenanya, karena ku tahu rintangan karenanya. Aku hendak tetap menjadi kawan bagi yang hatinya pernah seduh, dan kasihku ingin terus ku bagikan serta imbang yang tiada ku perlu, serta imbang yang tiada ku perlu. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, ajar kami untuk tetap berhati tulus ya Tuhan. Dan di pagi hari ini untuk mengawali kehidupan kami memohon pimpinan-Mu. Kami akan membaca merenungkan sabda-Mu ya Bapa. Kiranya Roh Kudus memimpin setiap kami yang mengikuti ibadah online di pagi hari ini. Engkau juga memberkati Bapak Pendeta Dwi Santoso dalam menyampaikan kebenaran sabda-Mu. Biarlah firman yang disampaikan boleh seturut kehendak Tuhan dan menjadi berkat bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari 1 Samuel pasal 17 ayat 32 sampai 37. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud,
Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang ia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau. Amin." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini saya memberikan judul renungan kita yaitu pahlawan yang tidak diperhitungkan. Bapak Ibu, kita tahu bahwa gelar pahlawan itu diberikan kepada orang yang berjasa, kepada bangsa dan negara. Di negara kita, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, maka ada persyaratan seseorang itu bisa diberikan gelar pahlawan. Ya, tentu yang pertama adalah dia warga negara Indonesia. Nah, yang kedua, selama hidupnya dia tidak pernah berbuat kriminal. Ia memiliki integritas yang baik, kehidupan moral yang baik. Selama hidupnya ia berjasa terhadap bangsa dan negara, dan tentu ia berkarya bagi kehidupan masyarakat banyak. Ia selalu hidup di dalam kesaksian yang baik, yang dikatakan di sana bahwa ia menghasilkan karya yang besar, bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Tentu ada beberapa hal lain lagi yang menjadi persyaratan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 itu. Nah, di dalam kehidupan kita, kalau kita melihat akhir-akhir ini berkaitan dengan usulan-usulan kepada para tokoh yang diusulkan menjadi pahlawan, tentu harus memenuhi persyaratan yang saya katakan tadi. Di dalam bacaan kita, kalau kita melihat seorang yang bernama Daud, maka menurut 1 Samuel pasalnya yang ke-17 ini, Daud bisa disebut atau digolongkan sebagai seorang pahlawan karena dia berjasa terhadap bangsanya, yaitu bangsa Israel. Daud sejatinya adalah seorang pahlawan yang tidak diperhitungkan saudara-saudaranya, karena ia memiliki latar belakang kehidupan sebagai seorang gembala. Ia tidak diperhitungkan oleh orang tuanya karena ia masih muda. Demikian juga ia tidak diperhitungkan oleh Saul karena Daud belum berpengalaman sebagai prajurit dan berperang. Tetapi kita melihat di dalam bacaan yang kita baca hari ini bahwa jiwa kepahlawanan Daud itu dibuktikan melalui sikap hidupnya. Bagaimana ia memiliki kepedulian yang lebih baik kepada orang tuanya, kepada saudara-saudaranya, kepada bangsanya, dan terlebih-lebih ketika ia melihat nama Tuhan itu disepelekan. Disitulah ada sebuah kepedulian dari seorang yang bernama Daud untuk menunjukkan apa yang menjadi sikap hidup dan keyakinan imannya. Saudaraku yang terkasih, kepedulian dan rasa hormat Daud terhadap ayahnya itu sangat nyata. Paling tidak kalau kita mulai membaca di ayat 17 di atasnya, kita bisa melihat bagaimana Daud menuruti perintah ayahnya untuk melihat ketiga kakaknya yang saat itu sedang ikut berperang melawan orang Filistin. Daud diperintahkan oleh ayahnya untuk melihat Eliab, Abinadab, dan Syama. Daud
peduli dengan ketiga kakaknya itu, dan terbukti ia bukan hanya melihat dengan tangan kosong, tetapi ia datang dengan membawa perlengkapan. Ia tahu betul apa yang dibutuhkan oleh kakak-kakaknya, karena itu ia membawa bekal, mengirimi bekal ketiga kakaknya itu berupa bertih gandum, keju, dan perbekalan lainnya. Ia peduli dengan keselamatan kakaknya, ia ingin melihat berhadapan langsung dengan kakaknya, apa yang terjadi terhadap mereka. Karena itu sekalipun di tengah peperangan, medan pertempuran, Daud ia mempedulikan dan dia hadir di sana. Saudara-saudara, itu yang ia lakukan kepada orang tua dan kakak-kakaknya. Demikian juga kalau kita melihat sebagai seorang warga negara Israel, maka jiwa patriotisme atau jiwa kepahlawanan daripada Daud itu terlihat bagaimana ketika ia melihat bangsanya itu direndahkan, apalagi direndahkan oleh bangsa yang tidak bertuhan, Daud tidak terima. Ia memberikan dirinya berjuang untuk mengalahkan Goliat. Ia ingin membuktikan bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa yang bertuhan, yang disertai Tuhan, yang Tuhannya tidak boleh disepelekan. Ia ingin menunjukkan kepada orang-orang Filistin bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang disertai Tuhan. Sekalipun untuk menunjukkan itu, untuk menyatakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel itu tidak mudah. Paling tidak kalau kita membaca dalam ayat-ayat sebelumnya, di atas ayat 32 yang kita baca pada pagi hari ini, bagaimana Daud ketika datang kepada kakak-kakaknya itu sudah disepelekan, sudah dicemooh. Oleh karena apa? Oleh karena Daud adalah seorang penggembala. Misalnya di ayatnya yang ke-28 kakaknya mengatakan kepada Daud, "Mengapa engkau datang? Pada siapakah kambing dombamu kau tinggalkan?" Ya, ia direndahkan. Dengan kata lain kakaknya ini mengatakan, "Kamu gak pantas datang ke sini. Tempatmu di padang gembalaan, mengurus kambing domba. Kalau engkau ke sini, siapa yang mengurus kambing domba?" Ia dipandang sebelah mata, dipandang anak bau kencur, dipandang orang yang tidak punya pengalaman berperang. Karena itu kakak-kakaknya bertanya dengan nada sindiran. Maka kita lihat di sini apa yang dilakukan oleh Daud pertama kali adalah berperang, melawan harga dirinya. Ketika ia dicemooh, ia dipandang sebelah mata oleh kakak-kakaknya. Kemudian yang kedua juga demikian yang dilakukan oleh Raja Saul kepada dia. Pada mulanya Saul juga meragukan Daud. Ketika di ayat 32 Daud menyatakan tekadnya untuk berperang, maka kemudian direspon oleh Saul di ayat 33 dengan berkata, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu, sebab engkau masih muda." Sedangkan dia, orang Filistin itu, sejak dari masa mudanya sudah menjadi prajurit. Ya, orang Filistin itu ditakdirkan sebagai prajurit, orang yang pekerjaannya berperang. Engkau dari dulu pekerjaanmu adalah penggembala, engkau masih muda. Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu. Kata-kata pertama yang dikeluarkan oleh Raja Saul itu mengukur kekuatan Daud berdasarkan pengalamannya, berdasarkan fisiknya yang kecil dan masih muda, berdasarkan rekam jejaknya yang satu prajurit, yang satu penggembala. Ia memandang peperangan itu secara fisik semata. Tetapi kita melihat bagaimana respon Daud ketika ia dikata-katai oleh Saul seperti itu. Ia tidak membantah dan tidak menolak apa yang dikatakan Saul itu. Daud memiliki kerendahan hati dan kelembutan hati sehingga ia menerima dengan lapang dada apa yang dikatakan rajanya. Tetapi ia juga ingin membuktikan
bahwa dirinya disertai Tuhan dan mampu mengalahkan Goliat. Karena itu jika Saul memandang peperangan itu hanya dari segi kekuatan manusia, tetapi Daud ingin mengajak Saul untuk memandang peperangan itu bukan sekedar peperangan fisik, tetapi di atas semuanya itu Daud ingin mengatakan sumber kemenangan, sumber kekuatan itu berasal dari Tuhan. Apa yang tidak mungkin di mata Saul itu oleh Daud dicelikkan dengan ia mengatakan kepada Saul di ayat 34 bahwa Daud itu sudah berpengalaman berperang, lawannya bukan prajurit tetapi lawannya adalah binatang buas, lawannya singa, lawannya beruang. Ia mengatakan bahwa orang Filistin itu akan mengalami nasib yang sama seperti singa dan beruang, seperti Tuhan melepaskan Daud dari mulut singa dan beruang. Demikianlah keyakinan Daud, ia akan dilepaskan dari tangan Goliat karena Tuhan di pihaknya. Saudaraku yang terkasih, seringkali permasalahan di dalam kehidupan kita, apa yang kita alami, seringkali kita menilai dan menghadapi, ingin mencari solusi hanya berdasarkan hitung-hitungan kita sebagai manusia biasa, manusia yang terbatas dan manusia yang lemah, sama seperti Daud yang ada di sama seperti Saul yang ada di dalam masalah peperangan itu. Dia mengatakan kepada Daud, tidak mungkin engkau mengalahkan dia. Kita mungkin berkata kepada masalah kita, tidak mungkin aku dapat mengalahkan masalahku, tidak mungkin aku akan bisa menyelesaikannya, tidak mungkin aku akan bisa menyelesaikan pergumulan ini. Tetapi Daud membuka kacamata iman kita, bahwa kehidupan kita sebagai umat Tuhan, kita punya Tuhan Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Tuhan yang berkuasa, yang di dalam kasih-Nya, di dalam penyertaannya itu, ia bisa melakukan segala sesuatu. Apa yang tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Allah, sebab segala sesuatu mungkin bagi Dia. Saudaraku yang terkasih, luar biasa sudut pandang yang diubah Daud itu dengan mengandalkan kekuatan Tuhan itu. Saul disadarkan bahwa hidup kita itu harus bersandar kepada Tuhan. Hidup kita sebagai orang beriman harus berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Karena itu sebagai seorang wakil Tuhan, Saul sebagai raja, dia berkata kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saudaraku yang terkasih, di masa kini makna keberadaan seorang pahlawan itu juga tidak harus selalu berkaitan dan berbicara soal perang melawan musuh secara fisik. Seorang bisa dikatakan memiliki jiwa kepahlawanan jika ia memiliki sumbangsih kepada kehidupan orang banyak. Dan itu bisa kita lakukan di dalam lingkup-lingkup kehidupan kita, mulai hal-hal yang terkecil yang dapat kita lakukan kepada sekeliling kita. Di tengah-tengah keluarga kita bisa membantu anggota keluarga kita yang lemah. Kita bisa peduli dengan pergumulan keluarga. Di tengah-tengah gereja dan pelayanan kita bisa menolong dan memberi diri di mana ada pelayanan yang membutuhkan kita. Dan di tengah-tengah masyarakat kita bisa berbuat sesuatu yang bermanfaat, yang berdampak bagi sekeliling kita, bagi masyarakat luas. Di masa-masa kini peluang untuk menunjukkan jiwa kepahlawanan kita itu banyak sekali. Kepedulian kita yang harus kita nyatakan itu mendapatkan ruang yang lebar. Kalau hari-hari ini bangsa kita menghadapi bencana alam, di mana-mana terdapat banjir, longsor,
bahkan di Cianjur beberapa hari ini ada longsor yang menelan ratusan jiwa, maka kita bisa melakukan kepedulian, ikut di dalam tanggap bencana. Kita bisa menolong sesama kita yang membutuhkan. Kita bisa hadir, memberikan kepedulian kita bagi sesama. Mari kita dipenuhi oleh kasih Kristus. Dengan kepedulian itu kita bisa menjadi kaki dan tangan Kristus. Mari kita berbuat sesuatu bagi sesama kita, bukan supaya kita disebut pahlawan, tetapi memang sifat atau natur kita sebagai murid Kristus adalah orang-orang yang mesti bergerak melihat apa yang seharusnya kita lakukan, peduli dengan keadaan di sekitar kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita memiliki hati yang peduli untuk berbagi dan bersaksi supaya nama Kristus dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah melindungi kami, sama seperti Tuhan melindungi Daud. Dan bukan hanya itu, Tuhan juga memberikan kepercayaan kepada kami untuk diutus kepada dunia sekeliling kami, seperti Tuhan mengutus Daud. Tuhan berikan kepada kami perlengkapan rohani, keberanian, supaya kami boleh peduli dan berbagi kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, bukan supaya kami disebut sebagai orang yang berjasa, tetapi memang itu kewajiban kami melakukan kebaikan sebagai ucapan syukur kami atas anugerah kebaikan yang terlebih dahulu kami rasakan. Biarlah sepanjang hari ini kami boleh menjadi tangan-tangan dan kaki-kaki Kristus yang boleh menebarkan kasih dan kebaikan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, anggota jemaat GKI Batu dan juga simpatisan. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, bagi yang kekurangan Tuhan limpahkan, bagi mereka yang ada di dalam masalah Tuhan memberikan jalan keluar. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa, dengan diiring oleh berkat-Mu. Saudaraku yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang mengalir dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kehidupanmu sekarang dan selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas, salam sehat. Tuhan memberkati kita. Shalom.